Assalamualaikum kanca gabut, gimana kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga sehat selalu, amin. Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, Mimin minta dukungan subscribe-nya dan like-nya ya. Kalau sudah subscribe dan like, kita lanjut ke alur cerita filmnya. Di cerita sebelumnya, setelah Kinmu berhasil mengalahkan para praktisi dukun dari Istana Emas Roland, dan berhasil mengelabui semua para praktisi tersebut, hingga penjaga kura-kura harta karun milik Istana Emas Roland pun berhasil ditumbangkan dengan menghirup ramuan aroma yang dibikin oleh Kinmu. Kini cerita dilanjutkan. Mata surga, bangun. Mata langit hijau, bangun. Mata surga dan mata langit hijau terbuka di mata Kinmu dan Rune yang padat membentuk dua lapisan surga pada matanya. Dia melihat sekeliling dan segalanya di sini menjadi jelas di matanya. Setiap altar emas di sini ditutupi dengan segel yang mirip dengan kubus yang telah dilihatnya sebelumnya. Di setiap kubus, ada patung kecil yang tampak galak dan patung-patung kecil ini memiliki wajah yang bengkok. Mereka menumbuhkan rambut yang berantakan, gigi dan cakar yang tajam, dan jika Kinmu tidak menggunakan mata langitnya, dia tidak akan bisa melihatnya. Kinmu mengangkat harta jimat itu dan dengan hati-hati mengukur rune di 14 sisi kubus dan membuat beberapa perbandingan sebelum menggelengkan kepalanya. Harta jimat ini bukan kunci untuk membuka altar emas ini dan kemungkinan besar, hanya bisa membuka aula istana ini. Dia berjalan maju dan menatap altar emas satu demi satu. Dia harus bertindak cepat karena Ling Yuxiu masih harus memblokir gerbang di luar. Kemampuan Ling Yuxiu adalah tingkat yang lebih rendah daripada dia dan meskipun mempelajari perpaduan mantra pertempuran Kanselir Basan, dia kemungkinan besar tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Ada semua jenis harta di altar emas dan banyak dari mereka adalah harta unik untuk Istana Emas Roland yang dibuat secara aneh. Ada beberapa kulit manusia yang digunakan sebagai kanvas untuk lukisan dan tulisan rune. Ada beberapa harta yang menggunakan tengkorak untuk membuat mangkuk sedekah, kulit manusia untuk membuat drum, serta spanduk tulang putih, spanduk penggemar jiwa 1000 Venom, kuil tulang putih. Ini semua adalah artefak magis yang digunakan oleh para sakite ortodoks. Selain itu, ada juga beberapa item bagus yang bersinar cemerlang dalam cahaya keemasan. Barang-barang ini tampaknya adalah harta karun yang dibuat oleh orang-orang di tingkat Raja Dukun. Kinmu juga melihat beberapa harta karun yang tidak berasal dari pemujaan dukun juga ditempatkan di sini. Ada 1000 pagoda, yang merupakan harta berharga agama Buddha. Ada juga rumah pedang seukuran anggur, gukin yang terbakar di satu ujung, dan pedang yang patah. Tiba-tiba, Kinmu berhenti dan tidak bisa menggerakkan kakinya. Ada sebuah roh batu yang didirikan di atas altar emas ini dan pada loh batu itu adalah diagram yang tidak lengkap dari teknik sirkulasi. Dia tahu itu adalah diagram sirkulasi teknik 3 eliksir tubuh penguasa dengan satu pandangan. Dalam tergesa-gesa, dia tidak bisa menentukan wilayah mana itu. Pergi, aku harus menemukan kakinya. Kinmu bergegas dan berlari ke ujung terdalam dari perbendaharaan ini. Setelah beberapa saat, dia telah menjelajahi seluruh perbendaharaan sekali dan berhenti di depan altar emas. Dia sudah melihat altar emas ini sekali, namun, dia masih memilih untuk kembali ke sini. Ada tubuh lebih rendah dari seseorang yang ditempatkan di altar emas ini. Itu adalah bagian tubuh yang di bawah pinggang, itu masih berdiri dengan mantap. Tetapi, Kinmu yakin bahwa itu bukan bagian bawah jagal. Tubuh bagian bawah ini bersinar cemerlang dalam cahaya keemasan dan bahkan darahnya tampaknya cairan emas, serta tulang-tulang emas. Tubuh ini memancarkan aura mengerikan yang bahkan lebih kuat dari Raja Dukun. Tubuh Grand Shaman. Kinmu mengedipkan matanya dan menggerakkan pinggangnya sebelum berpikir kembali tentang tubuh jagal. Sepertinya tubuh Bacer bisa sepenuhnya diletakkan di atas tubuh bagian bawah ini. Grand Shaman memusnahkan sekte yang telah merebut tubuh bagian bawah kakek jagal dan merebut bagian bawah tubuhnya. Grand Shaman kemudian memotong setengah bagian bawah tubuhnya dan meletakkannya di sini sementara bagian bawah kakek jagal yang seharusnya ada di sini telah menghilang. Sudut mata Kinmu berkedut dan dia memikirkan kemungkinan yang menakutkan.
Grand Saman telah memotong bagian bawah tubuhnya dan menempelkan tubuh bagian bawah jagal ke tubuhnya. Dengan keahlian medis saya sepenuhnya dapat melakukan ini. Grand Saman seharusnya bisa melakukan ini juga. Kulit kepalanya tidak bisa menahan mati rasa. Memotong tubuh bagian bawah sendiri untuk melekatkan tubuh bagian bawah orang lain, apa maksud Grand Saman? Mungkin dia berpikir bahwa tubuh kakek jagal lebih kuat daripada tubuhnya yang terbuat dari emas, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah bisa dia dapatkan sepanjang hidupnya, oleh karena itu dia telah menukar bagian bawah tubuhnya. Jika Kanselir Basan ada di sini, dia bisa menghancurkan segel ini dengan kekuatan kasarnya, tetapi Kinmu tidak memiliki kemampuan semacam ini. Kakek Kripel telah mengajariku tangan surga matahari berpindah tangan, tetapi aku belum pernah menggunakannya sebelumnya. Bisakah saya melewati segel ini dan meraih tubuh bagian bawah itu? Hatinya menjadi khawatir dan dia tiba-tiba mulai berlari di dalam perbendaharaan ini, mengeksekusi kaki Ilgai mencuri surga yang diberikan Kripel kepadanya. Kecepatannya seperti bayangan yang berkedip-kedip, begitu cepat sehingga mata telanjang sekalipun tidak bisa menangkapnya. Tiba-tiba saat berlari kencang, dia mengulurkan tangan dan memetik. Sebuah altar emas menjadi kosong dan di tangan Kinmu, ada mangkuk sedekah yang terbuat dari atas tengkorak. Bunyi berderang, mangkuk sedekah mendarat di tanah dan Kinmu tertawa keras. Dia melepaskan dan berlari saat dia mengulurkan tangannya hanya seperti cahaya penembakan menuju altar emas di samping tubuhnya. Altar emas dikosongkan satu persatu dan harta karun berserakan di lantai. Setelah beberapa saat, semua altar emas disapu bersih olehnya dan Kinmu memeluk sepasang kaki saat ia melewati altar emas. Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan dia meletakkan tubuh emas ke bawah. Tidak heran kakek Kripel suka mencuri barang-barang, jadi ternyata, mencuri sebenarnya sangat menyegarkan. Kinmu menghela nafas keruh dan melihat harta karun berserakan di lantai, berseru dengan nada segar, bahkan jika satu kaki ditebang, itu masih layak. Kinmu tiba-tiba menyadari bahwa idenya sangat berbahaya. Begitulah kaki Kripel hilang. Meskipun dia selalu tersenyum, dia selalu menghela nafas secara rahasia dan ingin menemukan kembali kakinya namun tidak berani. Jika dia tenggelam dalam perilaku mencuri maniak yang dimiliki Kripel sebelum dia lumpuh, dia mungkin akan berakhir seperti dia segera. Kinmu memperingatkan dirinya sendiri dan melihat semua harta karun berserakan di lantai. Selain harta jahat yang diciptakan oleh Istana Emas Roland, ia ingin membawa yang lainnya tetapi jumlah yang bisa dibawanya terbatas. Kinmu mengambil kotak pedang yang sangat berat dan menurutnya pasti ada banyak pedang harta karun yang tersegel di dalamnya. Ki vitalnya perlahan memasuki kotak dan dia mendengar dengung datang dari kotak pedang saat pisau melengkung keluar dan perlahan memutar setengah siklus di depannya. Ini bukan kotak pedang, ini kotak pisau. Kinmu tercengang. Dia pernah melihat kotak pisau semacam ini dari pasukan pemberontak barbarian. Kinmu mengambil pisau melengkung dan dia tidak bisa menggunakannya dengan mudah, oleh karena itu, dia memperhitungkan bahwa teknik khusus diperlukan untuk mengaktifkannya. Tetapi kualitas pisau melengkung ini jauh lebih baik daripada pisau melengkung tentara pemberontak. Kualitasnya tidak kalah dengan pisau pemotongan babi. Dia menarik ki vitalnya kembali dan bilah melengkung itu kembali ke kotak pisau dengan denting, menghilang dengan jejak. Ada sejumlah besar pisau melengkung di kotak pisau, jadi itu pasti senjata pembunuh yang sangat besar. Kinmu kemudian mengambil pedang yang patah itu. Dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun di pedang yang patah yang tampak tak berdaya dan ringan ketika dia memegangnya di tangannya. Kinmu membuka mata langitnya dan mata langit hijau untuk mengukurnya dengan hati-hati, dia tidak melihat apapun darinya. Kemudian lagi, agar Istana Emas Roland menempatkannya dalam perbendaharaan yang begitu penting, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang hal itu, jadi ia menyimpannya juga. Kinmu membawa Gukin di punggungnya dan mengambil tulang tangan. Sama seperti dia meraihnya, Kinmu merasa seolah-olah dia disambar petir. Tubuhnya bergetar tanpa sadar dan suara keras dan nyaring meledak di benaknya. Bahasa dewa, ekspresi Kinmu sangat berubah dan segera membuang tulang-tulang tangan.
Suara itu telah berbicara bahasa dewa dan ketika dia memegangnya di tangannya, sepertinya ada dewa yang muncul di kepalanya. Tulang-tulang ini sangat aneh, mungkinkah itu tangan dewa? Dia menenangkan pikirannya dan mengeluarkan pedangnya untuk mengibaskan tulang-tulang ini. Dia kemudian mengambil karung dari tanah dan menempatkan tulang-tulang tangan ke dalamnya. Pagoda 1000 Buddha juga merupakan hal yang baik, meskipun itu agak terlalu besar. Dia mengambil beberapa sarira itu dan memasukkannya ke dalam karung. Dia kemudian menemukan beberapa mutiara giok dan juga melemparkannya ke dalam karung. Ketika Kinmu juga melemparkan kotak pisau ke dalam karung, baru saat itulah dia merasakan ada sesuatu yang salah. Kotak pisau sangat berat, ketika masuk ke dalam karung, dia tidak bisa merasakan berat kotak pisau. Dia mengambil karung itu dan membalikkannya beberapa kali untuk melihat lebih dekat. Karung ini juga merupakan salah satu harta karun yang disegel di atas altar emas yang ia tidak tahu terbuat dari bahan apa dan apa gunanya. Ada binatang buas aneh yang disulam di satu sisi karung yang membuka mulutnya lebar-lebar. Mulut binatang aneh dan tepat pada posisi pembukaan karung. Dia membuka karungnya untuk melihat ke dalam dan melihat beberapa item yang seukuran wijen. Itu adalah harta yang dia lemparkan sebelumnya. Kinmu tertegun, dia mencurahkan tulang tangan dewa, sarira, pelet pisau dan sisanya. Ketika barang-barang ini keluar dari karung, barang-barang itu masih berukuran asli dan tidak ada perubahan. Aneh. Kinmu membuka pembukaan karung dan memasukkan kepalanya ke dalam karung untuk melihat ke dalam. Dia kaget ketika melihat ruang yang memiliki luas 6 hektar dan ketinggian 6 hingga 7 meter. Dia menarik kembali kepalanya dan merentangkan tangannya ke dalam karung. Dengan lengan di dalam, dia masih tidak bisa menyentuh bagian bawah karung. Dia kemudian membawa tubuh bagian bawah keemasan itu dan memasukkannya ke dalam karung juga. Pemuda itu kemudian berdiri dan mengambil semua yang ada di lantai dan memasukkan mereka ke dalam karung, meninggalkan yang terlalu besar untuk bisa dimasukkan ke dalam karung. Tidak ada banyak waktu tersisa, saya harus pergi mencari Suster Yuxiu dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jantung pemuda itu berdebar kencang dan dia berusaha menenangkan diri. Setelah beberapa perhitungan, ia tidak memakai kembali kulit manusia dan sebagai gantinya, mengeluarkan pisau pemotongan babi dan menata rambutnya untuk membuatnya terlihat seperti murid dari pemujaan dukun. Kinmu mengenakan pakaian dan baro dan mengedarkan teknik penciptaan dewa surgawi dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Perubahan menit mulai terjadi pada warna kulitnya karena itu memancarkan cahaya keemasan. Dengan pandangan, dia tampak seperti dukun istana emas Roland yang memiliki pencapaian kecil. Kinmu membuka peta geografis istana emas Roland dan menyimpannya kembali. Ki vitalnya mengaktifkan harta jimat itu, menyebabkannya naik ke udara. Rune menyala satu persatu dan bersinar ke arah segel pintu kas. Namun, menghafal urutan rune ini tidak rumit untuk Kinmu. Dia telah mengingat 14 sisi harta karun jimat sebagai 14 angka. Dia kemudian membalik urutan nomor ketika penjaga belakang kura-kura telah digunakan untuk masuk, menyelesaikan pembatasan dari dalam. Di depannya, kubus muncul dan bergerak mundur satu demi satu saat Kinmu berjalan keluar. Dia akhirnya keluar dari perbendaharaan tanpa hambatan. Kinmu menghela napas lega dan mengeluarkan pedangnya untuk menghancurkan harta jimat menjadi berkeping-keping. Dia kemudian berjalan menuju gudang istana emas Roland sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada peta. Meskipun istana emas Roland saat ini sedang diblokir gerbang mereka, masih ada dukun besar yang bertugas di gudang. Kinmu menyerahkan resep dan dukun yang hebat itu membacakan, 2 mace stroberi tiruan, 1 tael 6 mace dari bambu suci, begitu banyak tumbuhan, apakah Anda bersiap untuk memurnikan obat yang hebat? Kinmu mengangguk dan tersenyum jujur, aku terluka sekarang jadi aku bersiap untuk menambah diriku sendiri. Kamu telah bertarung melawan orang yang menghalangi gerbang. Saya juga pernah mendengarnya, banyak orang telah meninggal. Untungnya orang itu telah terbunuh jadi masih tidak memalukan. Itu benar-benar memalukan ketika Martial Han telah memblokir gerbang.
Dukun hebat itu menyiapkan bumbu dan Kinmu menyerahkan kantong koin dan baro kepadanya. Apakah ada buah ara segar? Beri aku 4 buah ara. Barang ini sangat mahal, jadi bagaimana kita bisa punya yang segar? Apakah Anda ingin yang kering? Yang kering juga baik-baik saja. Dukun besar itu membawa buah ara kering dan Kinmu mengambil satu untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Dukun besar itu melihat bahwa dia sederhana dan jujur sehingga dia diam-diam mengeluarkan beberapa koin lagi dari kantong koinnya dan diam-diam merasa gembira. Ekspresi Kinmu berubah dan berteriak, "Kau menagih berlebihan padaku." Ekspresi dukun yang hebat itu berubah dan membalas dengan marah, "Aku tidak melakukan itu. Anda memfitnah saya." Kinmu menarik ke dalam kantung koinnya dan berkata, "Saya tahu berapa banyak uang yang saya miliki di kantong koin saya akan tahu jika Anda telah membebani saya dengan berlebihan. Aku akan melaporkan ini kepada Raja Dukun." Dukun hebat itu segera menarik kembali kantong koin dan ketika mereka berdua menarik-nariknya, botol batu giok tanpa sengaja jatuh ke gudang dan hancur berkeping-keping. "Jangan laporkan ke dukun." Sebelum dukun hebat selesai mengucapkan kata-katanya, dia tiba-tiba pingsan. Aroma harum menyebar di gudang dan beberapa dukun lain di gudang yang datang setelah mereka mendengar keributan runtuh ke lantai sebelum mereka bahkan bisa mendekati. Kinmu melemparkan kantong koin ke gudang yang mendarat di tubuh dukun yang hebat itu. Dia kemudian dengan hati-hati melihat ke dalam karung yang tergantung di pinggangnya dan mengambil sebuah kuali. Itu adalah kuali yang disegel yang dia temukan di kantor perbendaharaan. "Aku telah menambahkan 10 kali lipat jumlah kerasa hilang kali ini. Aku tidak percaya aku tidak bisa melumpuhkan seluruh istana emas Roland." Dia menempatkan rempah-rempah ke dalam kuali dan ki vitalnya meledak ke lingkaran di sekitar kuali ini dengan cepat. Teknik tangannya selalu berubah dan menyilaukan mata. Setelah beberapa saat, dia selesai memperbaiki kehilangan keharuman di kuali. Namun, ki vital di telapak tangan Kinmu masih terus meledak dengan nyala api. Dia tidak menggunakan ki vital kura-kura hitam untuk mendinginkannya seperti yang dia lakukan sebelumnya dan sebagai gantinya, membakar lebih dan lebih marah. Setelah beberapa saat, Kinmu berhenti dan membuka tutup kuali. Asap merah muda mulai keluar dari tungku dan menyebar ke segala arah. Dia segera menahan napas dan melihat asap terus keluar dari kuali. Ki vital Kinmu berubah menjadi ki vital naga hijau dan dia mengeksekusi mantra panggilan angin dalam kitab suci surgawi untuk membubarkan asap. Dia segera bergegas ke aula istana emas dan membawa ranselnya. Mengamankan pisaunya, palu besi, dia melemparkan pedangnya ke samping saat dia bergegas ke arah gerbang gunung. Ki vitalnya berubah menjadi wi vital kura-kura hitam dan membentuk bola uap air yang kemudian berubah menjadi bola air. Kinmu menempatkan 3 buah ara yang tersisa ke dalam bola air dan berlari. Dengan satu tangan mengangkat ketiga bola air, tangan lainnya bergerak seperti hantu. Dengan jari-jarinya bergerak ke atas dan ke bawah dalam teknik tangan yang berbeda, dia mengetuk bola air untuk mempercepat energi obat. Kinmu menarik nafas lega dan tiba-tiba, lampu emas naik ke langit dan buru-buru terbang menjauh. Mereka seharusnya adalah beberapa raja dukun yang berjaga di depan aula suci yang panik dan melarikan diri dari istana emas Roland setelah mereka melihat para murid di seluruh gunung, sekarat karena diracun. "Mati, mereka semua mati." Sebuah suara keras dan menggema membawa teror dan kepanikan yang menghilang di kejauhan. Kinmu mendorong kecepatannya ke maksimum dan berlari menuruni gunung. Dia melihat banteng hijau, Hu Linger dan Ling Yuxiu semuanya berbaring di tanah. Ada luka di seluruh tubuh Ling Yuxiu dan dia berlumuran darah. Dia segera memasukkan obat ke masing-masing mulut mereka dan mereka perlahan-lahan bangun. Tetapi mereka masih merasa sedikit mati rasa, bersama dengan jiwa dan embrio roh mereka yang juga sedikit sakit. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Keharuman yang hilang bisa menakuti para dukun, tetapi itu tidak bisa menjatuhkan mereka. Kinmu berbicara dengan cepat, "Saya khawatir ada beberapa keberadaan yang sebanding dengan Kanselir Basan di Istana Emas Roland yang akan bergegas ke sini segera setelah menerima berita. Kita harus segera pergi." Ling Yuxiu berdiri dengan goyah dan banteng hijau itu juga mengayunkan kepalanya yang berat.
Kinmu membawa rubah kecil dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Dengan satu tangan menarik ke Ling Yuxiu dan tangan lainnya menarik ke atas banteng hijau, ia bergegas menuruni gunung. Ling Yuxiu masih dalam keadaan linglung. Dia memberinya senyum konyol dan berkata, "Penggembala sapi, kau masih hidup." Kinmu memalingkan telinganya dan bergegas ke gunung. Dia begitu cepat sehingga Ling Yuxiu dan banteng hijau tidak bisa mengejar kecepatannya dan mulai melayang. Ketika mereka sampai di dasar gunung, Kinmu melihat ke arah perahu kayu dan dukun besar berwajah kambing juga lumpuh dengan kepala di air dan pantatnya mencuat ke langit. Dengan setengah dari tubuhnya yang tersisa di kapal, dia seharusnya sudah tenggelam. Kinmu cepat naik ke atas kapal dan membalik kaki dukun besar berwajah kambing itu, melemparkannya ke dalam air. Dia mendorong tiang bambu tetapi kapalnya tidak bergerak sama sekali. Kinmu mendorong batang bambu beberapa kali lebih banyak tetapi kapalnya tetap tidak bergerak. Tidak ada daya apung di perairan yang lemah. Kinmu langsung tersadar. Dia menuangkan ki penting ke dalam batang bambu dan tanda-tanda aneh muncul di batang bambu itu. Sekarang ketika dia mendorong air yang lemah, dia benar-benar merasakan perlawanan dari air. Kinmu menghela nafas lega dan segera mendorong tiang bambu untuk berlayar ke sisi lain dari pantai. Meskipun perahu kayu ini didorong ke depan seperti panah, jika para dukun raja dan Grand Saman dari Istana Emas Roland kembali ke gunung, mereka mungkin bisa mendetoksifikasi kehilangan keharuman dengan segera dan tahu bahwa orang-orang ini hanya lumpuh dan tidak diracuni. Jika mereka mengejar sekarang, Kinmu dan sisanya akan menghadapi akhir yang tak tertahankan. Ketika mereka akhirnya mencapai sisi lain dari pantai, banteng hijau kembali ke akal sehatnya dan segera berteriak, "Tuan tua masih di gunung." Kinmu berkata, "Jangan khawatir, jika kita bisa melarikan diri, dia juga bisa. Dia jauh lebih kuat dari kita, jika kita pergi dan mencarinya, kita akan menjadi bebannya." Selanjutnya, ketika Grand Saman dan Raja-Raja Dukun kembali ke Istana Emas Roland untuk menyelidiki, itu akan memberi kesempatan pada Kanselir Basan untuk melarikan diri. Dia melompat ke pantai dan mengulurkan tangannya, bagaimanapun, Ling Yuxiu dan banteng hijau sudah melompat juga dan tidak membutuhkannya untuk mendukung. "Banteng hijau!" Kinmu berteriak dan banteng hijau mengerti niatnya. Dia langsung pronasi di tanah dan mengungkapkan bentuk aslinya, berubah menjadi banteng hijau besar dan megah yang mengendarai angin dan awan. Kinmu dan Ling Yuxiu melompat di belakang banteng dan berkata, "Banteng hijau, lari secepat yang Anda bisa." Kuku banteng hijau terangkat ke atas dan ke bawah dan setiap kali kukunya berada satu kaki dari tanah, angin akan keluar dari kukunya dan mendorong tubuhnya yang besar ke atas, membuat kecepatannya sangat cepat. Kinmu melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Dia melihat bahwa jarak antara mereka dan Istana Emas Roland semakin besar. Dia masih bisa samar-samar melihat cahaya keemasan terbang dari gunung salju menuju Istana Emas Roland dengan kecepatan tetap. Lampu keemasan itu mungkin tidak terlihat cepat tetapi sebenarnya sangat cepat, mencapai Istana Emas Roland hanya dalam waktu singkat. Setelah beberapa saat, beberapa lampu emas terbang keluar dari Istana Emas Roland ke arah mereka. Hati Kinmu tenggelam. Beberapa lampu keemasan itu seharusnya adalah Raja Dukun Istana Emas Roland yang telah menemukan cobaan mereka dan saat ini sedang mengejar. Meskipun kecepatan banteng hijau sangat cepat, budidayanya tidak bisa dibandingkan dengan Raja Dukun. Namun, pada saat ini, cahaya terang naik dan mencegat beberapa lampu emas itu. Beberapa sinar cahaya bertabrakan di langit dan terpisah sebelum bertabrakan lagi. Kemudian, Kinmu melihat pisau memotong langit yang luas dan sinar cahaya keemasan tiba-tiba pecah di antara beberapa lampu emas. Banteng hijau berlari lebih cepat dan lebih cepat, segera Kinmu tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas lagi. Ketika banteng hijau telah berlari oleh beberapa gunung lain, dia benar-benar tidak bisa melihat apapun. Saat matahari terbenam di barat, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Banteng hijau berlari selama setengah hari dan terengah-engah karena mulutnya mulai berbusa. Melihat sebuah kolam di padang rumput di depan, ia segera berlari dan menelan air. Tidak lama kemudian, setengah dari air di kolam telah menghilang.
Kinmu melihatnya lelah yang tak tertahankan dan melompat turun dari punggung banteng. Banteng hijau berhenti berlari dan istirahat sebentar. Banteng hijau mengangkat kepalanya dan seorang gembala tua lewat di sini dan meninggalkan kawanan domba dengan tergesa-gesa untuk bergegas. Dia mencoba mengayunkan cambuknya untuk mengusir banteng hijau itu, tetapi ketika dia melihat banteng hijau itu sangat besar, dia tidak berani mendekat dan mengayunkan cambuknya dari jauh. Kinmu menepuk-nepuk kuku banteng karena banteng hijau ini telah mengungkapkan bentuk aslinya yang jauh lebih tinggi dan kokoh. Kinmu hanya setinggi pergelangan kakinya sehingga dia hanya bisa menepuk-nepuk kuku banteng. Banteng hijau segera berhenti minum sementara Ling Yuxiu buru-buru melompat turun dari belakang banteng. Hulinger juga menggeliat keluar dari pelukannya dan melompat ke ransel Kinmu. Penatua itu tidak berani maju dan banteng hijau menggeliat-geliat tubuhnya untuk mengecilkan ukuran tubuhnya. Berdiri seperti manusia, ia juga tinggi 2 hingga 3 orang. Kinmu menyapa dari jauh dan berkata, "Penatua, kami melewati dan langit akan menjadi gelap karena itu kami berhenti untuk beristirahat. Perjalanan ini benar-benar melelahkan dan kami benar-benar haus sehingga bantengku sedikit lebih mabuk, aku mohon maaf." Penatua itu maju dan mengangkat kepalanya untuk melihat banteng hijau sambil menghela nafas seruan. Dia masih sedikit takut, bantengmu benar-benar kenyang, tumbuh menjadi begitu kokoh. Kenapa banteng ini berwarna hijau? Kinmu tersenyum, dia jenis naga campuran, oleh karena itu, warnanya hijau. Penatua itu ingin menyentuh namun takut menyentuh. Mengumpulkan keberaniannya, dia datang ke sisi banteng dan memberinya sentuhan. Dia merasa kulitnya seperti satin sementara otot-ototnya seperti besi dan berseru, otot-ototnya benar-benar kokoh. Kami juga memiliki beberapa ekor sapi di desa kami, dapatkah ia digunakan untuk berkembang biak? Banteng hijau itu tidak bahagia dan berkata, "Penatua, saya bukan sapi yang sedang berkembang biak jadi saya tidak akan berkembang biak. Hatiku sudah diambil." Penatua itu melompat kaget dan bergumam, "Iblis." Kinmu segera berkata, "Dia bukan iblis." Hulinger menjulurkan kepalanya, "Saya iblis." Penatua itu tiba-tiba melihat cahaya dan tersenyum pada Kinmu dan Ling Yuxiu, "Aku tahu, kamu pasti telah melarikan diri dari keluarga kaya, benar kan? Hanya keluarga kaya yang mampu membesarkan binatang aneh dan rubah abadi. Langit berubah gelap, bagaimana kalau datang ke desa kami untuk beristirahat?" Kinmu ragu-ragu sejenak dan menatap Ling Yuxiu. Ling Yuxiu berkata dengan lembut, "Banteng hijau kelelahan dan tidak bisa berlari lagi." Kinmu mengerutkan kening, "Jika istana emas Roland akan menyusul, aku takut kita akan melibatkan mereka." Kinmu mengangguk dan berkata, "Penatua, dalam hal ini, kami harus mengganggumu untuk malam ini. Kami akan melanjutkan perjalanan keesokan paginya." Penatua tersenyum, "Tidak masalah jika Anda ingin tinggal selama beberapa hari lagi. Tidak banyak orang di desa kami juga, mereka semua adalah orang tua yang semakin dekat dengan kematian setiap hari. Tubuhmu cukup kokoh, bantu aku menggembalakan domba." Kinmu maju dan teknik tubuhnya sangat cepat. Dia segera mengejar kawanan domba bersama-sama dan mata sesepuh itu berbinar, "Nona muda, kau memiliki penglihatan yang bagus, pemuda ini kuat dan cakap." Wajah Ling Yuxiu memerah, "Bukan itu yang kau pikirkan." Penatua itu tertawa keras dan membawa mereka untuk mengejar kawanan domba. Mereka datang ke sebuah desa kecil di hutan. Desa ini tidak besar dan hanya ada 20 bangunan. Tetapi kebanyakan dari mereka kosong karena hanya ada lebih dari 10 orang lanjut usia yang tinggal di sana. Hutan itu sangat terpencil dan pohon-pohonnya tinggi dan besar karena tidak ada yang bisa memangkasnya, menghasilkan pohon-pohon yang menutupi desa kecil. "Mengapa ada begitu sedikit orang di sini?" Kinmu menenangkan hatinya dan bertanya dengan bingung. "Beberapa Han bertarung setiap hari, dengan kamu membunuhku dan aku membunuhmu. Anda ambil beberapa pria yang berbadan sehat, saya ambil beberapa pria yang berbadan sehat. Saat mereka meraih dan meraih, orang-orang menjadi lebih rendah." Penatua itu menghela nafas dan berkata, "Orang-orang yang cakap di desa semuanya sudah pindah dan hanya kami yang lanjut usia yang tersisa. Kita tidak bisa bergerak walaupun kita mau.
Kemana kita bisa pindah? Beruntung mereka tidak menyentuh kami tulang-tulang tua ketika mengambil orang-orang yang sehat selama beberapa tahun ini. Sayang, ada pengunjung. Seorang nenek tua yang sedang memperbaiki pakaian berdiri dengan gemetar dan tersenyum. Ada pengunjung. Saya akan menyiapkan makanan. Qin Mu segera berkata, biarkan aku melakukannya. Saya sering menyiapkan makanan ketika saya kembali ke desa. Nenek tua itu tidak bisa memenangkannya dan hanya bisa menyaksikannya memasak hidangan bersama dengan yang lebih tua. Ling Yuxiu buru-buru maju untuk mengundang dua orang tua untuk duduk. Dari mana asalnya? Nenek tua itu berseri-seri. Penatua itu mengedipkan matanya dan menjulurkan kedua ibu jarinya untuk melakukan tindakan ciuman, lari dari keluarga kaya, pasangan muda kawin lari. Wajah Ling Yuxiu memerah karena malu dan memprotes dengan lembut, tidak seperti itu, kami tidak bersalah. Kita semua telah melalui itu sehingga kita mengerti, wanita muda itu berkulit tipis. Nenek tua itu menaksirnya dan memperlihatkan beberapa gigi lepas ketika dia tersenyum, wanita muda itu tubuh yang baik dan kokoh dengan dada besar dan bokong. Pria muda ini memiliki berkah yang cukup. Penatua tersenyum, pria muda itu baik juga, cukup kokoh. Ia juga sangat jujur dan tidak sombong. Ketika dia melihat yang tua dan lemah saya, dia juga sangat sopan. Nenek tua itu melanjutkan, kalian berdua harus pulang setelah kawin lari selama 1 atau 2 tahun. Melahirkan bayi dan kembalikan bayinya, bahkan jika keluarga Anda tidak menyetujuinya, mereka tidak punya pilihan. Ling Yuxiu terus menganggukkan kepalanya dan jantungnya gelisah karena dia tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan. Dia berpikir dalam hati, jika aku akan melahirkan bayi dengan gembala sapi, tidakkah ayahku akan mati karena kemarahan? Ayah tidak akan mati karena kemarahan tetapi dia pasti akan memenggalnya. Setelah beberapa saat, aroma hidangan melayang keluar dan Ling Yuxiu bergegas maju untuk membantu menyajikan hidangan. Ketika mereka selesai makan, langit menjadi sangat gelap. Hanya ada orang tua di seluruh desa sehingga mereka hanya menyalakan lampu minyak sebelum berbalik untuk tidur. Qin Mu mengucapkan terima kasih dan berjalan ke kediaman kosong. Hu Ling'er membantu merapikan 3 kamar dan menghitung untuk dirinya sendiri, Banteng Hijau akan mengambil 1 kamar, Ling Yuxiu akan mengambil 1 kamar, saya dan Tuan Muda akan mengambil 1 kamar. 3 kamar, tidak masalah. Tiba-tiba Qin Mu punya perasaan dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Dia melihat 2 bintang bergerak dari barat di langit dan buru-buru berkata, semuanya, masuk. Apakah itu para praktisi dari Istana Emas Roland yang berhasil mengejar Qin Mu? Kita tunggu saja keseruan kelanjutan cerita episode berikutnya. Jangan lupa bantu supportnya, di subscribe dan tekan tombol like-nya ya luur. Kanca Gabut pamit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.